Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dian Kuspratiwi dalam acara ngobrol santai terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun para pemirsa Unicoms TV dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Alif Lukmanul Hakim. Beliau adalah pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Islam Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait beberapa hal berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang tentunya ini menjadi mata kuliah wajib di lingkungan Universitas Islam Indonesia, baik di fakultas maupun di tingkat prodi di Universitas Islam Indonesia. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Alif. Selamat siang Pak Alif. Selamat siang Bu Dian. Baik. Sama-sama pengajar juga. Oke. Baik. Ngobrol santai. Apa kabar Pak Alif? Alhamdulillahirrahmanirrahim Bu Dian. Sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Baik, kesempatan ini kita akan ngobrol terkait dengan materi pendidikan kewarganegaraan karena kita ketahui bahwa kalau kita bicara pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi dan diberikan di jenjang S1 dan untuk semua prodi ataupun jurusan di lingkungan Universitas Islam Indonesia ataupun di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, langsung saja Pak, kalau kita mengacu di mata kuliah ini, kira-kira apa saja sih yang menjadi pokok bahasan maupun capaian pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita sama-sama ingin ngobrol santai tentang pendidikan kewarganegaraan, dan Bu Dian tadi sudah membuka bahwa mata kuliah ini mata kuliah wajib ya, karena menurut Undang-Undang Sisdiknas yang Bu Dian ya, nomor 20 tahun 2003, alhamdulillah ada di sana tercantum pendidikan kewarganegaraan secara definitif, redaksional jelas. Kemudian di Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga nomor 12 tahun 2012 ada juga ya Bu Dian ya. Dan baru-baru ini kan kita dihadapkan dengan permasalahan ketika Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam sebuah PP ya nomor 57 tahun 2021 kan tiba-tiba hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, ingin berangkat dari standing point itu, saya ingin mengatakan bahwa mata kuliah ini selain mata kuliah wajib juga sangat penting sekali untuk diberikan dan disampaikan. Kenapa? Karena jelas ini membentuk pola pikir, pola sikap, dan juga kemudian membangun civic knowledge, terutama kan membangun civic partisipasinya seperti apa dalam berwarga negara dan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan seperti itu. Dan mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang saya rasa sangat penting sekali untuk kemudian dihubungkan dengan prodi-prodi yang ada, karena hampir di semua prodi, bahkan bisa dikatakan di semua prodi, mata kuliah ini diberikan seperti itu. Dan tinggal bagaimana kemudian kita sebagai pengajar, sebagai pengampu itu mampu untuk kemudian menjadikan mata kuliah ini relevan dengan prodi-prodi tersebut, bahwa kewarganegaraan, kemudian keindonesiaan itu tidak melihat latar belakang prodi atau keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa atau mahasiswi, tapi bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswi dibekali dengan pengetahuan kewarganegaraan yang kompatibel, yang cocok dengan prodi dan sudut pandang kebangsaannya seperti apa. Kemudian kedepannya diharapkan mereka menjadi warga negara yang smart and good citizen, warga negara yang cerdas dan juga baik seperti itu, paham peraturan, kemudian memahami apa yang perlu dilakukan, memahami bagaimana politik itu, tentunya politik kebangsaan ya, bukan politik partisan atau sektarian. Dan itu terlihat dari CPL kita nanti, bahwa capaian pembelajaran mata kuliah kita itu yang pertama jelas mampu menunjukkan sikap sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab berlandaskan nilai keislaman dan keindonesiaan. Itu menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi diharapkan selepas kuliah ini kemudian mampu menjadi seorang individu yang cerdas dan bertanggung jawab, tapi punya landasan nilai atau value yang jelas, yaitu keindonesiaan dan keislaman, karena itu identik dengan spirit dan juga background kita Universitas Islam Indonesia yang keislaman dan kebangsaan. Yang kedua, bagaimana kemudian mahasiswa itu diharapkan mampu memiliki pandangan hidup yang inklusif, yang moderat, yang umatan wasaton seperti itu sebagai warga negara dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan.
bagaimana kemudian pandangan hidup sebagai seorang muslim yang inklusif, bertoleransi dengan yang berbeda, menganggap perbedaan bukan masalah, itu kemudian menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa kemudian mampu mengidentifikasikan dan merefleksikan peranan pribadi mereka serta mengembangkan alternatif solusi untuk problem kebangsaan kekinian yang ada di depan kita seperti itu. Jadi itu mungkin dia. Baik, kalau kita kontekskan dengan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri, itu seperti apa sih umumnya yang digunakan oleh para dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun Pak Alif sendiri dalam konteks menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan? Ya, saya rasa yang pasti adalah membangun jembatan dialog ya dengan mahasiswa, kemudian diskusi yang sifatnya cair dan kemudian setara, bahwa kami sebagai dosen, kita sebagai dosen itu bukan hanya pemberi tapi juga fasilitator untuk sama-sama belajar dan saling berbagi. Dan kemudian apalagi di masa pandemi ini kita harus betul-betul kreatif dalam bagaimana memberikan pemahaman dan juga materi ke mahasiswa. Dan saya rasa obrolan kita dengan Budian selaku pengajar juga dan saya ini bagian dari bagaimana menyikapi dan juga tetap kreatif di masa pandemi. Jadi saya rasa metode pembelajarannya ya mahasiswa itu kemudian kita berikan materi yang itu sesuai dengan standar dikti ya. Di awal kita memberikan overview atau kemudian secara umum mata kuliah kita akan berbicara tentang apa. Yang pasti intinya jelas adalah urgensi atau signifikansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini bagi mahasiswa itu apa, diberikan kenapa dan sebagainya. Kemudian hakikat bangsa dan negara, kemudian bagaimana warga negara itu, kemudian identitas nasional jelas ada di sana, dan materi-materi lain yang saya rasa itu sudah baku dan jadi standar dikti. Dan kemudian kita membangun perkuliahan yang egaliter tadi itu kan, yang setara, dan kemudian mengajak mahasiswa untuk memahami problem atau problem posing education, pendidikan hadap masalah. Jadi mahasiswa kita ajak untuk memahami problem-problem yang ada, kemudian kita ajak mereka untuk mengkritisi, dan setelah itu ya kira-kira alternatif solusi yang seperti CPL itu kan, bagaimana refleksi pribadi dan juga menempatkan diri dalam posisi seperti itu untuk memberikan solusi-solusi yang sifatnya membangun dan juga cocok dengan kondisi kita seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa harapan Pak Alif ini selaku pengajar atau pengampu pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa kita khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan juga mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia? Karena kalau kita lihat beberapa isu belakangan ini itu kan konteks kenegaraan, konteks nasionalisme itu kemudian begitu gencar merongrong mahasiswa kita, generasi kita terkait dengan jiwa nasionalisme mereka. Kira-kira harapan Pak Alif sendiri apa dengan urgensi pendidikan kewarganegaraan tadi? Ya, saya rasa di hampir semua negara memiliki civic education, memiliki pendidikan kewarganegaraan dengan nama masing-masing yang berbeda-beda. Itu satu standing point menunjukkan bahwa mata kuliah ini atau pendidikan kewarganegaraan itu sangat signifikan untuk diberikan. Karena jelas di situ ada penanaman nilai, value kebangsaan, atau di konteks Indonesia value keindonesiaan. Dalam konteks UII bagaimana link and match-kan itu Indonesia dan bangsa, Indonesia dan UII, Indonesia dan Islam seperti itu. Berangkat dari situ saya rasa sangat relevan untuk berbicara seperti yang tadi ditanyakan Budian. Konteks sekarang ini kita kan digempur nasionalisme kita oleh globalisasi, lingkungan globalisasi, kapitalisme, gaya hidup yang konsumeristik, yang konsumtif. Itu kan kemudian menjadi problem. Dan bagaimana kemudian sikap hidup mahasiswa yang mungkin ya mayoritas kebanyakan kemudian mohon maaf karena beragam terjangan hal-hal tadi kemudian terjauhkan dari masalah konkret, terjauhkan dari hal-hal yang harus ikut dipikirkan dan bahkan menjadi pemberi solusi seperti itu. Jangan sampai kemudian mahasiswa malah menjadi sumber masalah. Sebetulnya kan harusnya mahasiswa menjadi penyelesai masalah, menjadi the agent of social change seperti itu katanya kan, agen perubahan sosial. Nah, mata kuliah ini pentingnya di situ, memberikan mahasiswa kemudian sudut pandang yang luas, mengajak mahasiswa untuk punya awareness yang lebih luas dan kuat lagi. Kemudian selain itu juga bagaimana mahasiswa diharapkan dengan mata kuliah ini tidak peduli prodi mereka apapun,
tidak peduli keilmuan mereka apapun, itu harus punya kontribusi bagi keindonesiaan kita. Dan kita akan melihat di materi-materi kan akan banyak hal yang berhubungan dengan HAM, dengan wawasan Nusantara, bagaimana bangsa kita punya konstruktif outlook ya dalam melihat bangsa dan negara kita, kemudian bagaimana kita membangun ketahanan dan kemandirian nasional, bagaimana kemudian kita membangun strategi kebijakan. Pemerintah kita harusnya melihat apa yang kita miliki dengan analisis SWOT yang baik dan sebagainya. Mahasiswa kita bekali juga dengan sudut pandang itu, dan saya rasa semakin signifikan mata kuliah ini untuk diberikan dan dimiliki. Apalagi seringkali ada semacam anggapan atau mungkin sikap a priori ya Bu ya. Ngapain sih belajar lagi Pancasila? Ngapain belajar lagi kewarganegaraan? Kan sudah pernah diberikan, hanya sebatas involusi atau pengulangan. Saya rasa itu yang perlu di-clearkan dan juga dijadikan dasar oleh dosen-dosen pengampu, bahwa jangan sampai ada anggapan seperti itu lagi karena bentuknya involutif. Padahal kita bisa memainkan mata kuliah ini sangat kompatibel dengan keilmuan apapun. Sudut pandangnya sangat-sangat bisa kita mainkan, dan kemudian ini sangat penting karena membekali diri mahasiswa dan mahasiswi dengan sudut pandang yang luas tadi, kebangsaan, keindonesiaan, keislaman, dan kemudian menjadi mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya rasa di titik itu mata kuliah ini sangat penting dan tidak boleh lagi ada anggapan seperti itu. Saya rasa seperti itu, Bu Dian. Baik, terima kasih sekali Pak Alif atas penjelasan yang Sama-sama, Bu. singkat tapi padat dan jelas terkait dengan overview materi pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Harapannya mungkin dengan diskusi ini atau obrolan ini dapat menghantarkan para mahasiswa kita dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan lebih mudah dan juga lebih termotivasi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, dan juga memunculkan mungkin semangat nasionalisme dan kebangsaan dan kenegaraan dalam lingkungan mahasiswa di Universitas Islam Indonesia maupun mahasiswi di seluruh Indonesia. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan kepada para pemirsa dan para mahasiswi dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Nanti kita jumpa lagi di obrolan selanjutnya dengan Pak Alif, dan juga ada beberapa materi pendidikan kewarganegaraan nanti bisa teman-teman saksikan di channel YouTube Unicoms TV. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.